Halo semua, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas tentang aset dalam akuntansi. Apa sih aset? Nah, seperti apa ada pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset dalam menurut standar akuntansi. Learning objektif, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan aset dalam kehidupan sehari-hari seperti apa contoh aset dalam kehidupan sehari-hari, aset dalam perusahaan, pengertian aset menurut para pakar, akuntansi aset, pengukuran aset, serta pengakuan dan pelaporan aset. Nah, ketika teman-teman mendengar kata aset, apa yang terpikir oleh teman-teman? Mungkin pertama kali yang terpikir oleh teman-teman adalah mesin, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya aset bisa berupa seperti keluarga yang kita miliki merupakan aset, ya, harta atau yang kita miliki merupakan aset, networking yang kita miliki merupakan sebuah aset, relationship yang kita miliki merupakan sebuah aset, kesehatan yang kita miliki adalah aset. Ya, dengan kesehatan kita bisa bekerja dengan baik. Nah, kecerdasan yang kita miliki adalah sebuah aset. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini berwujud aset yang berwujud. Nah, petani memiliki traktor yang memberikan manfaat dalam membajak sawah. Nah, dokter memiliki stetoskop untuk memeriksa pasien. Tukang bakso memiliki gerobak yang memberikan manfaat dalam menjajakan barang dagangannya. Nah, misalnya dosen memiliki untuk mengajar, dosen memiliki misalnya Infocus, PowerPoint materi, ruang kelas, mahasiswa dosen. Nah, itu pengetahuan knowledge merupakan sebuah aset. Contoh aset dalam perusahaan. Perusahaan misalnya BINUS nih. BINUS memiliki tanah, gedung, merupakan aset bagi BINUS dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Nah, perusahaan misalnya perusahaan PT Indofood memiliki gedung, tanah, mesin, dan lain sebagainya merupakan aset bagi perusahaan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Bagaimana definisi aset menurut para ahli? Menurut Kiso et al., aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Jadi sesuatu memiliki nilai ekonomis. Ya. Tadi misalnya BINUS memiliki gedung untuk menjalankan operasional perusahaan, memiliki nilai ekonomis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki misalnya tadi kesehatan, kecerdasan, pengetahuan, kita memiliki keluarga. Nah, tapi dalam aset dalam accounting memiliki nilai ekonomis, ya, memberi manfaat bagi perusahaan. Itulah aset dalam akuntansi. Menurut Jaki Baridwan, aset merupakan benda baik yang memiliki wujud maupun semu dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan diperoleh manfaat ekonomis. Akuntansi aset. Jadi di sini aset terbagi menjadi 4. Ada aset lancar, contohnya kas, piutang, persediaan perlengkapan. Nah, itu aset lancar yang bisa dicairkan dalam jangka waktu lebih cepat likuiditasnya. Dilihat dari likuiditasnya, misalnya tadi aset lancar kas bisa digunakan dengan cepat, piutang, persediaan perlengkapan itu masuk aset lancar. Ada investasi jangka panjang, aset yang masuk ke dalam investasi. Contohnya perusahaan membeli saham, obligasi, nah itu aset berupa investasi jangka panjang. Ada namanya aset tetap. Aset tetap adalah contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Kenapa disebut aset tetap? Karena berdasarkan likuiditasnya tadi akas duluan, piutang, baru aset tetapnya, likuiditasnya lebih mudah dicairkan menjadi uang. Kalau misalnya perusahaan bangkrut, yang lebih mudah dicairkan menjadi uang misalnya adalah kas dulu bisa langsung dipakai, piutang. Nah, tanah, bangunan perlu dijual, perlu waktu. Diurutkan berdasarkan likuiditasnya.
Yang keempat adalah aset tidak berwujud, jadi tidak nampak fisik nih. Kalau misalnya tanah, kelihatan kan ada tanahnya, gedung, kelihatan ada gedungnya, mesin, kelihatan ada mesinnya. Nah, kalau aset tidak berwujud adalah seperti hak paten, hak cipta, merek dagangnya. Misalnya Ibu ciptakan buku, maka Ibu hak cipta, punya hak cipta ya, dan lain sebagainya. Merek dagang, hak paten, franchise. Nah, contohnya Pizza Hut, KFC itu merupakan aset tidak berwujud bagi perusahaan karena bisa dijual. Aset tidak berwujud berupa hak paten. Dari pengertian para pakar di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi untuk masa mendatang. Jadi sesuatu yang kita miliki yang diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomis untuk masa mendatang. Contohnya tadi, misalnya dokter memiliki stetoskop untuk memeriksa denyut nadi pasien yang dimiliki memberikan manfaat ekonomis untuk masa mendatang. Oke, jadi bagaimana pengukuran aset dalam accounting? Nah, dalam akuntansi pengukuran aset menurut IFRS, aset diukur dalam jumlah satuan moneter yang harus dinyatakan atau dilekatkan pada aset. Pengukuran merupakan syarat suatu aset dapat diakui, artinya bahwa aset dapat diakui jika dapat diukur dengan handal. Bagaimana pengakuan aset? Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh. Jadi bagaimana pencatatan dalam akuntansi? Misalnya Binus membeli tanah 2 miliar. Nah, diakui pada saat memberikan potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh perusahaan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Bagaimana pelaporan aset? Tadi misalnya Binus beli tanah 2 miliar nih di Bekasi. Nah, pelaporannya dilaporkan dalam neraca. Ya, aset dilaporkan dalam neraca, bagian dari aset ada aset lancar dan aset tidak lancar. Tadi aset lancar itu kelompoknya kas, piutang. Kalau aset tidak lancar, tanah, mesin, gedung. Karena proses likuiditas atau dicairkan menjadi kas perlu waktu. Kalau kas, piutang itu lebih cepat dijadiin kas kalau misalnya terjadi perusahaan bangkrut. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.